Dikutip dari tribunpalu.com, bos besar kelompok kriminal bersenjata KKB Papua dilaporkan meninggal dunia pada Minggu 26 September 2021. Adapun bos besar KKB Papua itu bernama Senat Sol. Pentolan KKB Papua di Kabupaten Yahukimo itu meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Senat Sol meninggal usai menjalankan perawatan intensif akibat luka tembak di bagian kaki. Diketahui, Senat Sol yang merupakan pecatan TNI itu sempat ditangkap lantaran menjadi tokoh kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Yahukimo. Benar ada laporan tentang meninggalnya Senat Sol di Rumah Sakit Bayangkara dan belum diketahui akan dimakamkan di mana. Ujar Direskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani saat dihubungi melalui sambungan telepon Senin 27 September 2021. Faizal menyatakan pengurusan jenazah hingga pemakaman Senat Sol akan diurus oleh Polres Yahukimo. Aparat keamanan sebelumnya berhasil menangkap Senat Sol, tokoh KKB Yahukimo, yang merupakan mantan anggota TNI di Jalan Samaru, Distrik Dekai pada 2 September lalu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saat ditangkap, Senat Sol mencoba menyerang dengan menggunakan kapak sehingga aparat terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan di bagian kaki. Senat Sol merupakan mantan anggota TNI yang melarikan diri setelah terlibat dalam jual beli amunisi dengan KKB di Mimika pada 2018. Ia melarikan diri ke Yahukimo dan melakukan sejumlah aksi kejahatan. Polda Papua mencatat ada 12 daftar kejahatan yang melibatkan Senat Sol. Dalam aksi-aksi tersebut terdapat beberapa aksi pembunuhan yang menyebabkan 11 orang tewas. Senat Sol, pimpinan KKB yang merupakan mantan anggota TNI, diketahui dipecat dari kesatuannya karena disersi. Ia bersama kelompoknya disebut terlibat dalam kasus pembunuhan di Dekai yang terjadi pada tanggal 11, 20, dan 26 Agustus 2020. Salah satu korban Senat Sol adalah Henry Jovinski yang merupakan staf KPUD Yahukimo. Mereka memiliki tokoh-tokoh saja, tidak ada pimpinan. Di situ ada Taminus Guejinge, Tamianus Magayang, dan Senat Sol, kata Kombes Faisal pada Rabu 25 Agustus 2021. Senat Sol merupakan mantan anggota TNI yang dipecat pada tahun 2018 karena terlibat jual beli amunisi senjata api di Kabupaten Mimika. Setelah dipecat, dia kemudian membelot dan bergabung KKB di Papua. Merujuk pada Direktori Putusan pada Pengadilan Militer 3 19 Jayapura, Senat Sol diadili secara in absentia alias tanpa kehadiran terdakwa. Putusan terhadap Senat Sol dibacakan Majelis Hakim Militer pada Rabu 26 Juni 2019. Saat itu, Senat Sol tercatat sebagai prajurit TNI AD yang berdinas di Unif 754 ENK dengan pangkat terakhir yaitu Prada. Dia kemudian dinyatakan bersalah dan dipecat dari dinas militer karena terbukti melakukan tindak pidana disersi karena ketidakhadiran dinas tanpa izin selama 30 hari berturut-turut. Hal itu diduga dilakukan saat hendak ditangkap pada 10 September 2018 karena terlibat penjualan amunisi ke masyarakat. Dia tak kooperatif dan malah melarikan diri ke hutan. Selama pelariannya pada Agustus 2020, Senat Sol diduga kuat melakukan aksi pembunuhan terhadap staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, Henry Jovinski. Selama pembunuhan tersebut, polisi menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap pelaku atas nama Ananias Yalak alias Senat Sol yang hingga saat ini belum tertangkap. Menurut Kapolda Papua saat itu, Irjen Pol Paulus Waterpau, ada dugaan mantan anggota TNI tersebut membunuh korban karena frustasi terhadap pemecatannya. Saya telah memerintahkan di Reskrimum, Dansat Brimob, dan Wadir Inteletkam Polda Papua untuk melakukan backup penanganan kasus agar segera terungkap dan pelakunya dapat kita amankan,
kata Paulus Selasa pada 25 Agustus 2020 dikutip dari kompas.com. Adapun kejadian pembunuhan terhadap korban berawal ketika Hendri menumpang motor bersama rekannya yang juga pegawai KPU Yahukimo, Kenan Mohi. Saat di perjalanan mereka berdua diadang orang tak dikenal, mereka kemudian dimintai KTP saat melintas di dekat jembatan. Ketika akan menyerahkan KTP, Hendri langsung ditikam dari belakang menggunakan senjata tajam. Setelah itu pelaku kabur ke hutan. Sebulan setelah kasus tersebut, polisi mengamankan terduga pelaku bernama Ariel Sonyap alias Korowai saat acara bakti sosial di Sekretariat Komite Nasional Papua Barat. Namun keduanya bersaksi tidak hanya pada kasus itu saja. Senat Sol dan Ariel diduga juga sempat berkomplot melakukan pembakaran ATM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada 30 November 2019. Disebutkan bahwa Senat Sol yang telah berstatus sebagai buron itu mengajak terdakwa Ariel Sonyap alias Korowai untuk membakar ATM. Polda Papua juga masih mengusut dugaan keterlibatan kelompok Senat Sol dalam kasus yang menewaskan 2 anggota TNI Yonif Linut 432 Kostrat di DKI. Kapolda Papua Irjen Pol Martinus De Fakri menyatakan pengejaran intensifkan karena selain menewaskan 2 prajurit TNI, kelompok Senat Sol juga membawa kabur 2 pucuk senjata api organik beserta amunisinya.